Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mika. Dia baru saja pindah ke sebuah apartemen. Dan pasangan Mika ini adalah seorang pria bernama Van. Nah, berhubung Mika ini adalah seorang ani-ani, karena itulah dia harus rela sering ditinggal pergi oleh Van yang memiliki keluarga sendiri di luar sana. Karena hal itu jugalah yang membuat Mika sering merasa kesepian. Suatu hari ketika Mika sedang bete, dia diam-diam mengamati tetangganya yang sedang main-main bersama di depan kamar apartemen. Rupanya tetangganya itu juga seorang ani-ani sepertinya. Dia diketahui bernama Alice dan pasangannya adalah Michael. Mika yang awalnya hanya iseng menonton, tapi ternyata malah membuatnya jadi meminta dipenuhi lewat sebuah percakapan khusus. Tapi sayangnya, percakapan mereka terputus karena Van sendiri sedang bersama istrinya. Hal tersebut tentu saja membuat Mika jadi kesal. Dia pun memutuskan untuk pergi keluar dan nongkrong di sebuah diskotik. Kemudian di sana, ada tetangga barunya juga di tempat itu. Alice yang juga menyadari ada Mika, dia pun terlihat langsung menghampirinya dan membuka obrolan. Setelah beberapa saat, tanpa ragu, di sini Alice mengaku bahwa dia adalah seorang ani-ani, dan Mika sendiri juga menyampaikan hal yang sama. Kemudian, setelah Alice tahu bahwa Mika sedang sedih gara-gara kesepian, dia pun mengajak Mika untuk minum-minum bersama sampai teler berat. Dan di keesokan paginya, Mika yang baru terbangun dari tidur, terlihat kebingungan, karena dia berada di rumah dan tidur bersebelahan dengan Alice. Tidak lama kemudian, Mika pun langsung bergegas pulang tanpa menghiraukan Alice yang membujuknya untuk sarapan bersama. Namun, setelah selesai mandi Mika malah jadi kepikiran bahwa tadi dia sudah tidak sopan kepada Alice. Karena itulah, Mika pun datang berkunjung dengan membawakan sekotak makanan. Shin kemudian beralih ke apartemennya Alice. Mereka berdua pun terlihat sedang makan bersama. Nah, di sini, Alice menyadari bahwa Mika terlihat masih murung seperti kemarin. Pada akhirnya, Alice pun memberikan saran dan praktik kepada Mika, agar Van betah dengannya, mulai dari cara make up sampai cara beraksi dengan pasangan. Beberapa hari kemudian, ketika Van datang berkunjung, Mika pun langsung mempraktekkannya, namun sayangnya, masih belum ada perubahan dari sikap Van terhadapnya. Singkat cerita, hari itu Alice dan Mika kebetulan bertemu lagi di lift apartemen, dan di sini, Alice kembali menyadari bahwa Mika memasang wajah murung. Karena itulah, Alice pun iseng bertanya kemana Mika akan pergi, dan Mika hanya menjawab bahwa dia keluar untuk membeli makanan di hari ulang tahunnya sendiri, karena Van tidak bisa datang, ungkapnya. Kemudian malam harinya, ketika Mika sedang minum-minum sendirian di apartemennya, tanpa disangka, Alice tiba-tiba datang dengan membawa kue ulang tahun untuknya. Mika pun terlihat senang dengan kejutan tersebut. Karena itulah Mika pun mengajak Alice untuk bergabung minum bersamanya. Nah, dua wanita cantik yang di bawah pengaruh minuman itu, terlihat saling bertukar cerita tentang kesedihan menjadi wanita khusus, dan di sini, Alice kemudian memberanikan diri dengan mengusulkan agar mereka berdua saling mencintai. Daripada hanya mendapatkan setengah cinta dari pasangan mereka. Mika sendiri yang sudah bosan dengan kondisinya pun akhirnya setuju nih guys. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun melakukan aksi les biola. Nah, karena ketagihan, mereka berdua pun sering mengulangnya lagi di hari-hari berikutnya. Sampai-sampai membuat mereka berdua merasakan saling terpaut. Bahkan ketika pasangan mereka datang berkunjung,
baik Alice ataupun Mika malah bersikap cuek. Mereka berdua malah berharap pasangan mereka cepat pergi dari tempat tinggalnya, tentu saja karena Alice dan Mika ingin bertemu. Kemudian di suatu hari, tiba-tiba Mika kedatangan seorang tamu wanita dengan menggendong anaknya, dan ternyata mereka adalah istri serta anaknya Van. Wanita itu datang dengan penuh amarah, bahkan sampai mencaci maki Mika. Kemudian dia pulang setelah mendaratkan tangannya dengan keras di pipi simpanan suaminya itu. Alice sendiri yang mendengar keributan itu pun langsung keluar kamar, kemudian berusaha menghibur Mika. Akan tetapi, Mika yang masih dalam keadaan emosi pun sampai marah-marah juga kepada Alice. Bahkan, sejak kejadian itu, Mika menolak bertemu dengan Alice. Meski begitu, Alice tetap berusaha membesarkan hati tetangganya itu lewat voice note yang dikirimkannya. Singkat cerita, setelah 3 bulan hilang kontak, Alice dan Mika ini akhirnya tanpa sengaja bertemu kembali di sebuah kafe. Mereka berdua pun terlihat mengobrol. Dan dari sanalah, ternyata, mereka berdua diketahui sudah putus dengan pasangannya masing-masing. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan mereka berdua yang saling tersenyum. Tentu saja dengan arti bahwa kini mereka berdua bisa bersama-sama. Oke guys, sampai di sini review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.